Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan Allah, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Saat ini akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk boleh mengerti, memahami apa maksud firman. Di dalam namamu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13a yang berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, yang menjadi tema perenungan ini, perbedaan adalah kekayaan. Hidup rukun dan damai adalah dambaan setiap manusia. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang ingin hidup dalam kekacauan. Sebab itulah maka semua orang selalu berjuang untuk hidup yang rukun dan damai. Namun dalam kenyataan yang ada apa yang menjadi harapan itu, yaitu hidup rukun dan damai, kadang kita tidak dapat nikmati karena berbagai macam kendala yang ada dalam satu kehidupan bersama. Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi mengemukakan tentang keadaan jemaat di Korintus yang nampaknya pincang dan tak sejalan mengenai kekayaan dalam segala hal. Kekayaan segala macam perkataan dan perbuatan dalam rangka kesaksian. Juga tak sepaham dan tak sepakat membangun persekutuan. Di jemaat Korintus terjadi perselisihan disebabkan pikiran-pikiran yang sempit, seolah-olah segala pengetahuan dan kekayaan kasih karunia pada mereka karena keunggulan golongan tertentu atau pelayan tertentu. Sebagaimana dalam ayat 11 dan 12, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? 3 pelayan Tuhan, 3 hamba Tuhan yang melayani di Korintus, Paulus, Apolos, Kefas. Kepelayanan mereka rupanya menimbulkan rasa kagum dari jemaat yang mereka layani. Tetapi sayang, kekaguman jemaat pada tokoh-tokoh idola tidak berkembang ke arah yang baik, ke arah yang positif. Tetapi justru sebaliknya, kekaguman pada tokoh-tokoh idola itu telah menimbulkan pengkotak-kotakan atau pengelompokan-pengelompokan pada jemaat. Mereka yang mengidolakan Paulus membentuk golongan Paulus, yang mengidolakan Apolos membentuk golongan Apolos, sedangkan para pengagum Kefas juga membentuk golongan Kefas. Saudara-saudara, namun demikian, hal lain yang harus kita ingat adalah Rasul Paulus tidak pernah mengatakan
bahwa kesatuan dan persatuan adalah satu-satunya dan segala-galanya. Ia tidak pernah menjadikan sentimental tentang kesatuan dan persatuan. Kesatuan bukanlah satu-satunya dan segala-galanya, sehingga sesuatu yang tidak satu harus disatukan kalau perlu dipaksa. Setiap kali Paulus berbicara mengenai persekutuan atau persatuan atau kesatuan, maka di dalamnya tidak terpisahkan daripadanya adalah perbedaan, keanekaragaman, kemajemukan. Perbedaan bukanlah dosa, melainkan bagian dari anugerah Allah. Karena itu kesatuan tidak boleh diperjuangkan dengan meniadakan perbedaan. Sebaliknya, kesatuan justru harus memberi ruang dan penghargaan kepada kebinekaan dan keanekaragaman. Dalam bagian yang lain, Paulus juga pernah berkata, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? 1 Korintus 12 ayat 17. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, tidak soal apakah Apolos berbeda dengan Paulus, Paulus berbeda dengan Kefas. Berbeda itu oke. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Itu dapat kita bandingkan dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Tetapi ini yang merupakan ungkapan yang keras dan tegas yang diucapkan oleh Paulus dalam bagian bacaan kita tadi, khususnya ayatnya yang ke-13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Terbagi-bagi artinya tercabik-cabik. Paulus benar. Persoalan kita bukanlah karena ada perbedaan. Persoalan kita adalah bagaimana kita mengelola, memanage, bahkan memanfaatkan perbedaan itu. Kita kelola artinya kita tidak biarkan tumbuh liar seperti semak belukar. Tetapi juga tidak kita lenyapkan dengan menghalalkan segala cara. Dengan munculnya pengelompokan, maka biasanya muncul apa yang dinamakan kepentingan kelompok. Di tengah ancaman timbulnya perpecahan di jemaat Korintus, Paulus menasihati jemaat untuk melihat kembali kepada Yesus Kristus. Paulus mengingatkan mereka bahwa Yesus Kristus tidak terbagi-bagi. Yesus Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Paulus, Apolos, Kefas hanyalah pelayan-pelayan yang memberitakan Injil yang berasal dari satu sumber, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, nasihat Paulus ini begitu aktual bagi kita di tahun 2020 ini, di mana di Indonesia, di beberapa daerah, kabupaten, kota akan dilaksanakan pilkada, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Yang biasanya dalam proses pemilihan itu mulai akan menokohkan calon A, calon B, atau calon C, dan seterusnya. Yang juga lama-kelamaan mengarahkan pada hal-hal kaitan dengan kelemahan-kelemahan pada tokoh-tokoh tersebut, tetapi juga tentunya kelebihan-kelebihan masing-masing. Dan akhirnya mengarah kepada merendahkan, menghina, dan menghujat yang lain. Dan menjadi tanda awas jangan sampai pada perselisihan. Memang kita tidak bisa menghindari diri dari kepelbagaian dan kemajemukan yang ada, baik karunia dan tingkat pemikiran, namun kepelbagaian tersebut dilihat sebagai kekayaan yang perlu dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Kita menerima kepelbagaian
sebagai sesuatu yang mendatangkan, yang membawa keuntungan, bukanlah sebaliknya, yaitu kerugian. Saudara-saudara, bersatu kita teguh, berbeda adalah kekayaan. Hal itu akan dimungkinkan apabila dalam persekutuan yang seia, sekata, erat bersatu dan sehati sepikir. Ikatan persekutuan seperti ini akan mungkin terjadi jika kita melihat dirinya sejajar, setara, sama dengan yang lain, dan tidak memandang lebih berharga, lebih penting, lebih istimewa, lebih terhormat, dan lebih utama dari yang lain. Karena itu saudara-saudara, ini juga menjadi refleksi di tengah-tengah pemilihan kita yang akan dilaksanakan di tahun 2020 ini, supaya kita akan memelihara kehidupan bersama, kehidupan yang di dalamnya terpancar bagaimana kehidupan dalam kasih yang saling menghargai, kasih yang saling menghormati, kasih yang saling melayani, kasih yang saling merendahkan diri, yang saling memperhatikan demi keutuhan bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, perbedaan adalah kekayaan. Amin.